Selamat datang di YouTube Horrors. Bisa direkord dulu Kak, soalnya perlu Oke. Baik, sudah direkord. Dan lagi. Dan kepada pemateri untuk malam hari ini, yaitu Kak Fikri, bisa tempat dan waktunya dipersilahkan. Oke, cek. Suara saya bakal masuk, jelas. Masuk, Mas. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin perkenalan dulu. Tadi sudah dikenalkan sekilas. Nama saya Fikri Mustafa dari Teknik Informatika 2019. Kali ini saya akan membawakan materi tentang TypeScript. Oke, mungkin saya coba share screen. Apakah sudah terlihat screen-nya? Oke, mungkin yang belum kelihatan bisa dipin ya screen apa ini Fikri Mustafa apa dalam kurung screen ini bisa dipin, nanti kira-kira bakal muncul screen-nya. Oke, coba ke presentasi. Oke, sebelumnya ada aman semua belum? Sudah kelihatan Kak? Sudah kelihatan ya. Saya coba presentasikan TypeScript. Sebentar, presentasinya nggak kelihatan. Oke, di sini kelihatan nggak? Oh ya, kelihatan. Sudah. Oke. Nah, kita ke pengertian dulu. Jadi TypeScript adalah bahasa open source yang dibuat berdasarkan JavaScript, semacam pengembangan dari JavaScript. Nah, di sini one of the world most used tool. Jadi salah satu di dunia yang paling digunakan. Kemudian yang menjadi menarik adalah static type definition. Jadi ini yang membedakan antara TypeScript dan JavaScript. Jadi kalau di JavaScript untuk tipenya itu dinamis, artinya satu variabel bisa diubah-ubah tipenya, misalnya dari number menuju ke string, string ke objek, dan lain sebagainya. Tapi kalau di TypeScript harus didefinisikan awal-awal, kemudian sampai seterusnya tidak bisa diubah. Itu untuk TypeScript. Jadi lebih mirip ke Java ya, untuk tipe data dari variabelnya. Oke, lanjut. Nah, TypeScript ini kenapa dinamain TypeScript ya? Karena itu tipenya itu. Nah, jadi types itu provide a way describe. Nah, ini jadi menyediakan cara untuk mendeskripsikan suatu objek. Kemudian menyediakan better documentation. Kenapa better documentation? Karena kalau tipe datanya jelas, maka dokumentasinya juga jelas. Misalnya dokumentasi suatu fungsi, itu parameternya butuh berapa, dan masing-masing itu tipe datanya apa, sampai segitunya. Kemudian selanjutnya, membolehkan TypeScript untuk memvalidasi apakah kode itu berjalan dengan baik. Maksudnya memvalidasi tipe datanya. Oke, lanjut. Ini perbedaan TypeScript dan JavaScript. Jadi JavaScript itu munculnya 1995, kalau TypeScript ini masih baru 2012. Kemudian yang mendesain itu TypeScript Microsoft,
kemudian JavaScript itu Netscape. Nah, orangnya ini Brendan Eich. Kalau definisinya, TypeScript itu adalah superset of JavaScript. Kalau JavaScript adalah implementasi dari ECMAScript. ECMAScript itu ya sejarahnya JavaScript ya. Jadi sebelum JavaScript itu ada ECMAScript yang menjadikan suatu bahasa untuk tampilan browser. Kemudian lanjut ke code execution. Jadi di JavaScript itu interpreted, artinya kodenya itu dibaca satu-satu kemudian diimplementasikan. Tapi kalau JavaScript itu compiled. Nah, compiled-nya nanti dalam bentuk apa? Nah, ini yang menarik. Jadi TypeScript akan di-compile ke bentuk JavaScript. Jadi bukan binary. Tuh. Nah, kemudian di sini ada transcompiled. Nah, itu mungkin maksudnya gitu ya. Jadi ditransformasi ke JavaScript. Kemudian di sistem tipenya ya sama seperti yang dijelaskan awal tadi. JavaScript pakai dynamic, TypeScript pakai static. Nah, ini ada strongly type, ini opsional. Artinya jadi tipe data di TypeScript itu bisa aja nggak dikasih tipe, atau nanti ada yang namanya tipe any. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut di prakteknya. Kemudian ada lagi advantage-nya, ini ya little no initial setup, karena JavaScript tinggal ngoding aja, langsung udah bisa jalan. Tapi kalau TypeScript nanti kita perlu menyiapkan untuk setup project-nya. Disadvantage, nah ini mungkin JavaScript tentu ya ada banyak bug karena tipe datanya nggak jelas. Bisa saja mintanya integer itu di JavaScript number, tapi dimasukin string, akhirnya kalau dioperasikan pakai plus, nah jadinya kan misalnya 1 tambah 1 kan jadi 11. Tuh. Kalau disadvantage untuk TypeScript ini yaitu lebih susah di setup-nya. Supportnya JavaScript support spesifik browser. Ya hampir semua browser lah support JavaScript, tapi kalau TypeScript gitu, kayaknya nggak disupport sama browser. Oleh karena itu harus dikompil dulu ke JavaScript. Oke, base suite-nya kalau JavaScript itu small project, kalau TypeScript itu large project. Lanjut. Nah, ini ada pro. Kalau pakai TypeScript bisa OOP. Di JavaScript sekarang pun juga bisa OOP. Yang ECMAScript 6 itu sudah mendukung kelas juga. Di sini ada TypeScript does not need a runtime plugin. Jadi TypeScript itu nggak butuh runtime plugin ya, karena ya sederhana ya, karena TypeScript itu di-compile ya, jadi nggak di-running. Tapi seiring berkembangnya zaman itu ada yang namanya TS Node. Nah, itu memungkinkan kita menjalankan TypeScript tanpa di-compile. Tapi itu nanti digunakan untuk development. Kalau untuk production biasanya harus di-compile ke JavaScript karena performanya beda jauh lebih cepat kalau udah di-compile. Kemudian back-end developer feel more comfortable. Ini ya karena tadi tipe data yang statis. Kemudian nah ini saya kira ini JavaScript pun juga dipakai popular framework juga. Oke, mungkin bisa lanjut. Ini cons-nya yang learning curve. Belajarnya lebih susah karena ya kayak ke JavaScript dulu baru ke TypeScript, jadi dua kali belajar. Kemudian di developing tool untuk compile tadi, loaded code karena harus nyantumin tipe data, jadi kodenya bakal banyak. Nah, ini kemudian ada not true static typing. Ini menarik. Kenapa kok nggak sepenuhnya static typing? Karena ujung-ujungnya juga TypeScript itu bakal di-compile ke JavaScript, balik lagi ke dynamic typing. Nah, itu alasannya. Tapi tentunya meskipun udah dibalikin ke JavaScript, si compiler tahulah mana yang tipe datanya itu number, tipe datanya string itu.
tahu. Kemudian bisa juga melakukan parsing otomatis. Oke, lanjut. Ini kayaknya presentasi terakhir, conclusion. Jadi kesimpulannya, TypeScript itu menjawab kesulitan developer yang tentang JavaScript. Kemudian TypeScript punya keuntungan scalability dan efisiensi. Kenapa efisiensinya oke? Ya karena misalnya kalau ngoding pakai VS Code ya, itu kalau pakai TypeScript itu langsung ketahuan. Jadi langsung ada hint-nya. Manggil fungsi A gitu, nanti ada hint parameter pertama itu butuh tipe data apa. Nah, itu langsung ketahuan. Beda kalau ngoding di JavaScript. Kalau di JavaScript, nah kita harus buka kode JavaScript-nya, kode library-nya, biar tahu. Oh, A itu butuh tipe data ini. Nah, ini tipenya apa? Kan nggak tahu juga. Karena itu dinamis ya. Dan harus membaca dokumentasi atau memahami alur kodenya. Itu di JavaScript. Kemudian ini kesimpulannya adalah bagaimanapun juga TypeScript kalau dikompil ya tetap JavaScript. Nah, tidak terhindar dari resiko kesalahan tipe data itu loh. Jadi yang anggapnya number data string. Oke, itu untuk presentasinya. Nah, ini ada stepnya. Ini step untuk setup ngoding TypeScript. Nah, ini pertama perlu install Node.js. Setelah install Node.js, nanti install TSC. TSC ini untuk mengcompile TypeScript jadi JavaScript. Kemudian di sini ada TS Node. TS Node ini dipakai untuk menjalankan TypeScript tanpa mengcompile. Ini opsional sifatnya, boleh dipakai, boleh enggak. Kemudian mengkonfigurasi tsconfig. Tsconfig ini nanti digunakan untuk konfigurasi compile-nya ke arah mana, kemudian untuk mengkonfigurasi root juga bisa, mengkonfigurasi destination compile juga bisa. Nah, setelah ini terkonfigurasi dengan baik, baru melakukan coding. Kalau udah selesai, di-compile, nah kemudian didistribusi. Distribusi ini ya tergantung ya, didistribusi hasil compile-nya atau sekalian source code-nya. Oke, saya kira udah cukup untuk awalan dari TypeScript, gambarannya. Mungkin ada yang bertanya. Baik, dari peserta study group, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, jika ada yang ingin bertanya bisa melalui chat ataupun raise hand dan juga open mic. Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, Kak Fikri, apakah ini ada materi selanjutnya apa sampai sini saja? Ada. Okay. Jadi selanjutnya kita praktek. Oke. Nah, selanjutnya ya let's practice. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan dari peserta study group, maka dari itu waktu dan tempat pemateri untuk materi berikutnya dipersilakan. Oke, thank you. Oke, kita kolam praktek.
Oke, jadi tadi ada presentasinya mana? Ada 6 step tadi ya. Di WhatsApp mana? Oke, kayaknya udah ketutup. Nah, step pertama tadi adalah install Node.js. Nah, ini cara installnya mungkin ya kayaknya udah dibahas atau belum ya? Kayaknya belum. Nah, search aja di Google, ini Node.js gini. Ini kemudian ya ini ada nodejs.org. Di sini ada 2 versi, untuk saat ini ada 14 sama 16. Terserah pilih mana. Nah, saya pilihnya 16 ya. Oke, ini langsung download ya, sesuai dengan OS-nya. Nah, tapi karena saya pengennya installnya di lokal, itu butuh root, saya pakai terminal aja. Bentar. Kayaknya resolusiku 15. Oke, ini saya sudah buka terminal. Ini saya mau login as root dulu, sudo su. Oke. Kalau udah ya saya arahkan, misalnya destinasinya saya arahkan ke user lokal. Nah, baru setelah itu saya akan download pakai perintah wget. Kemudian alamatnya. Nah, seperti ini tampilannya. Dan ini proses download. Ini untuk Node.js ini hasilnya adalah binary ya. Jadi bisa dilakukan di semua distro. Jadi bukan berbentuk package tertentu. Nah, kalau udah ya tinggal diekstrak. Karena itu pakai tar ya, saya pakai tar juga. Komennya ekvf, ek untuk ekstrak, v untuk fokus, f itu untuk file name. Nah, ini nama arsipnya ya, not itu. Nah, maka akan diekstrak. Oke, seperti ini. Kalau udah kelar, coba ls. Nah, ini hasilnya ada di sini. Biar penamaannya enak, saya rename dulu. Oh, ini sorry ya, kecilan ya, tak besar ini. Oke, kalau ini udah, saya coba rename ke Node gitu aja. Atau Node.js. Coba ls. Nah, ini file arsipnya bisa di-delete pakai rm. Node. Nah, ini bisa di-delete kalau pengen di-delete. Karena udah diekstrak hasilnya. Nah, kalau udah, bisa masuk ke folder Node.js-nya. Coba dilihat, di sini ada 4 folder, sorry. Ada bin, ada include, ada lib, ada share. Aplikasi Node itu ada di bin ya. Jadi kalau ada bin itu ya itu pasti executable-nya. Coba di ls. Nah, di sini ada 3 macam dan ini diperlukan semua. Node, npm, dan npx. Nah, yang selanjutnya apa? Kita akan melakukan link ketiga executable ini ke user bin atau bisa ke /bin. Nah, itu agar dikenali oleh ini si base ini. Caranya gampang, pakai ln-s. Mungkin biar lebih enak pwd dulu ya. Cek kondisi saat ini. Baru ln-s. Nah, ini directory saat ini saya copy. Kemudian yang pertama node dulu. Nah, ini parameter pertama kan source-nya. Parameter kedua adalah destination-nya. Destination-nya user bin. Kalau udah, tadi udah node, sekarang ganti npm. Ganti lagi npx. Jadi ketiga-tiganya ini penting. Nah, kalau udah, ya udah, coba panggil node. Nah, ini udah keluar. Welcome to Node.js versi 16.61. Nah, ini berarti udah berhasil. Di sini teman-teman bisa misalnya run
skripnya JavaScript, bisa misalnya console log gitu. Oh, undefined. Oke. Untuk kembali bisa pakai Ctrl D. Itu untuk install Node.js-nya. Nah, di sini juga udah bisa jalan di user biasa. Nah, tadi kan ada 3 macam ya, ada Node, NPM, sama NPX. Nah, Node itu untuk menjalankan file JavaScript. Kalau NPM itu singkatannya Node Package Manager, itu digunakan untuk memanajemen paket-paket yang digunakan pada suatu project. Kayak downloader library gitulah kalau enaknya. Jadi dia bisa melakukan download library yang diinginkan, atau bisa dibilang mendownload dependensi, atau si project itu butuh apa sih, itu library apa aja, nanti otomatis di-downloadkan oleh NPM. Yang selanjutnya ada NPX. NPX ini Node Packet Executable. Ini khusus untuk library JavaScript yang perlu dieksekusi pakai NPX. Nah, itu gambaran. Itu fungsi ketiga komponen Node.js. Nanti selebihnya bakalan ada sesi sendiri. Nanti ada pembahasan Node.js. Kayaknya masih 1 bulan lagi. Jadi teman-teman bisa lebih eksplor di materi tersebut. Oke, kalau udah jadi Node.js-nya, ya udah tinggal bikin project dulu. Ini saya coba pakai VS Code. Programming VS Code. Oke, ini saya tutup dulu ya, udah kelar. Ini saya open folder, terus masih loading. Oke, kita tinggal pilih foldernya di mana, misalnya di musik aja yang nggak banyak filenya. Di grup TypeScript. Oke. Oke, kita tunggu ya sampai oke. Oke, selanjutnya saya coba buka terminal di sini ya, di integration terminalnya VS Code. Nah, tadi langkahnya untuk nomor 2 tadi install TSC sama TS Node. Nah, caranya ini saya akan install global aja. Jadi pakai npm kemudian install -g. Global itu berarti paketnya akan diinstal di global komputer. Kalau nggak ada global berarti diinstal di project SGTS. Tapi biar lebih enak pakai global aja, karena nanti juga TSC kepake lagi di project TypeScript lain. Nah, kurang lebih seperti ini, npm install -g TSC. Dan ini prosesnya kayak gini. Oh, access denied, kayaknya perlu sudo. Oke, edit 1 package. Kalau udah ya tadi lanjut ke TS Node, TS strip node. Nah, ya nanti itu bakalan keinstall TS Node-nya. Sambil nunggu kita bikin TS config-nya dulu. Nah, ini TS config sebenarnya bisa pakai TSC init
Aduh, error lagi. Oh, file already exists. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini untuk buat TS config-nya tadi ya bisa pakai TSC ini. TSC itu executable dari JavaScript, jadi manggilnya harus pakai npx. Nah, gini. Kita panggil TSC double dash init. Oh, apa ini? Oh iya, lupa. Ini harus install TypeScript ya. Oke, untuk TypeScript biasanya diinstal di folder ini ya, folder project. Sebelumnya ya kita harus menginisialisasi npm-nya di folder project. Pakai npm init. Nah, ini ada package name, ya udah enter-enter aja. Kalau mau diisi juga nggak apa-apa tadi. Kayak keyword, author-nya, dan lain sebagainya. Dan saya coba install TypeScript-nya. Ini sorry, ini kurang S TypeScript. Nah, di akhir saya kasih minus D ya. Jadi TypeScript ini akan diimpor ke package tapi melalui dependensi development. Karena TypeScript nanti hanya digunakan untuk compile aja. Jadi pembantunya TSC. Oke, kalau udah coba run lagi TSC init. Oke, successful dan tsconfig udah kebuat. Nah, ini untuk awalnya kayak gini. Jadi ada filer option, ada target, ada modul, dan masih banyak lagi, ada strict. Oke, ini banyak ya. Nah, untuk mempermudah, ya saya akan buatin sendiri ya, yang biasa saya gunakan. Jadi yang perlu target compile-nya ke JavaScript yang ECMAScript berapa. Nah, umumnya biasanya pakai ES5 yang didukung banyak browser dan Node.js sendiri. Kemudian perlu lagi biasanya allow interrupt, ini digunakan untuk bukan allow interrupt sih, interrupt ya, ES module interrupt sorry. Nah, ini biasanya saya ganti true. Ini digunakan agar import dari TypeScript itu nggak konflik. Ya, intinya kalau nggak salah ECMAScript berapa gitu loh, itu ada konflik, ada perbedaan. Nah, ES module interrupt ini untuk mengatasinya. Tapi kalau pakai TSD ini tadi otomatis modul interrupt-nya udah di true. Oke, lanjut biasanya saya pakai remove comment. Nah, ini penting biar hasil compile-nya nggak ada komennya, karena bakalan besar hasilnya kalau pakai comment. Nah, ini kemudian apa ya? Nah, ini kayak allow.js bisa dipilih kalau di project ada JS-nya. Atau mungkin yang penting mungkin allow.json kali ya. Script-nya apa tadi? Nah, resolve JSON module kayaknya perlu di true. Ini kalau misalnya TypeScript-nya ada yang import JSON. Nah, ini perlu diaktifkan. Kalau nggak gitu error nanti. Jadi agak strict emang. Tuh. Udah ini doang. Lanjut kita. Oh, mungkin destination-nya ya. Saya coba buat this, folder this. Oke. Kalau udah buat folder this, nah ini di sini misalnya kasih outir. Jadi hasil dari JavaScript akan dikompil ke this. Oke. Untuk codingnya ya pakai apa ya, extensive.ts, index.ts. Nah, kita akan coding yang sederhana dulu lah, yang constant cons ini, cons hello sama dengan hello world. Nah, sederhana aja.
Nah, untuk compile bisa pakai npx tsc. Oke, kita tunggu. Nah, ini udah kelar. Outputnya ada di folder disk sesuai dengan yang dikonfigurasi di tsconfig. Ada index.js. Nah, index.js hasilnya gini ya. Pakai ES5 ya. Jadi masih pakai var. Gitu. Nah, untuk compile sama setup kurang lebih seperti itu. Mungkin sebelum lanjut ke coding, mungkin kasih kesempatan bertanya dulu. Loh, apakah ada tidur semua? Cek. Halo, Rek. Apa saya dari tadi nggak masuk suaranya? Widih. Oh, ini saya baca komentar, ini ada saran dari Mas Evan. Ada pacman min syu not js ts not. Nah, ini pacman ini mungkin pakai yang pakai arch ya. Bisa pakai pacman. Kaget aku, kira nggak masuk aja. Oke, kalau gitu lanjut ngoding. Nah, ini misalnya ada ngoding gini, konselo. Nah, ini kalau di oh, ini belum ada. Jadi kalau misalnya udah nentuin, ini tak mulai dari awal ya. Dari awal itu kan berarti ngomongin variabel. Nah, ini variabel. Jadi ada konsel. Ini coba saya ganti let aja lah. Let itu variabel yang bisa diubah kan. Nah, ini hello ini didefinisikan sebagai string. Nah, ini kan hello world, maka otomatis tipenya itu string. Nah, kalau diarahkan ini ada hintnya hello itu string. Nah, misalnya coba kita ubah hello sama dengan 5 gitu. Error ya. Meskipun ini let loh ya. Let itu bisa diubah. Error. Karena kodenya nggak sama, tipe datanya nggak sama. Jadi kita kalau ini kita ganti KO bisa. Tuh. Nah, kalau misalnya mau ini belum ada nilainya, tapi pengen deklarasiin tipe datanya. Nah, ini bisa pakai .2 setelah nama variabel, kemudian tipe datanya, misalnya string. Jadi ini hello ini posisinya masih undefined, kemudian tipe datanya string. Dan ini biasanya kalau ini error di di kelas gitu ya, ini error biasanya kalau pakai kelas misalnya EX EX ya nggak tahu. Coba definisikan gini, itu error karena ya ini tipenya, bukan gini sih caranya, pakai hello titik dua string. Oh, nggak error ya. Nah, intinya ini adalah variabelnya ini bisa undefined, bisa string. Oke, kita balik lagi ke tadi hello. Nah, selain string itu tadi ada yang namanya number. Number itu berarti untuk angka. Nah, angka itu kayaknya termasuk desimal. Kayaknya loh ya. Coba aja. 5.90. Bisa nggak? Masuk ya, 5.90. Jadi
JavaScript itu number untuk integer atau floating number. Nanti ada lagi kalau kemarin kayaknya ada begin kalau nggak salah. Nah ini begin untuk big integer. Ini untuk angka yang terlalu besar ya. Biasanya untuk currency pakai begin. Kemudian apalagi yang string itu kemudian ya masih banyak lah ya. Kayak hampir sama kayak JavaScript, kayak simbol dan lain sebagainya. Tapi bedanya ya ini satu variabel ditentukan tipenya. Nah, ini yang menarik ada yang namanya interface di sini di TypeScript. Interface ini digunakan untuk membuat suatu objek itu spesifik. Misalnya saya buat interface siswa. Nah, siswa itu misalnya perlu yang namanya name. Name itu apa? Name itu number misalnya. Tipe datanya. Kemudian ada lagi nama. Udah dua aja ya, name sama nama. Nah, kita buat variabel baru, misalnya siapa ini ya, DM. Let DM. Titik dua. Nah, ini tipe datanya misalnya siswa. Nah, maka ini yang dimasukkan harus sesuai dengan ini. Kalau nggak gitu error. Nah, ini error. Karena nggak ada name, nggak ada nama. Jadi kita harus memasukkan name. Ini harus number. Nah, kemudian ada nama. Namanya pakai string. Ilham. Nah, gini baru nggak error. Coba kalau kita tambah, misalnya tambahin apa ya? Roti. Error nggak? Roti itu 0 gitu. Error ternyata. Jadi harus persis plug sama siswa. Ini interface. Kemudian ada lagi apa ya? Udah kayaknya. Oke, mungkin ada yang tanyain deklarasi variabel. Lanjutnya ke fungsi sih. Untuk looping sama flow control sama sih, pakai if else. Cuma nanti di fungsi bakalan ada yang beda. Oke, coba saya baca chat. Kalau nggak ada ya udah. Oh, nggak ada. Oke, lanjut ke fungsi. Fungsi di TypeScript juga ada dua tipe, fungsi biasa sama arrow function. Nah, ini misalnya pakai fungsi biasa dulu. Oh, ya, tadi kelupaan ya, ada tipe any. Habis inilah dibahas. Misalnya ini ada fungsi penjumlahan lah, function jumlah. Nah, kalau di JavaScript kan gini. Ini bisa sih sebenarnya gini. Tipenya A nanti jadi any, B juga any. Nah, ini di sini kelihatan ya. Ininya. Aduh, nggak bisa ini. Kalau di bisa. Nah, ini B tidak dua any. Nah, kalau nggak didefinisikan, ini sebagai any. Jadi apapun bisa masuk. Tapi di TypeScript bisa dibatasi dengan ya sama kayak tadi titik dua misalnya. Number. Artinya itu number juga. Nah, ini returnnya itu ada di belakangnya fungsi titik dua misalnya apa? Number juga. Nah, gini. Jadi return fungsinya itu harus tipenya number. Nah, ini error ya karena nggak ada returnnya. Dan misalnya kasih return A plus B. Nah, clean. Ya, nggak error. Panggilnya ya sama lah jumlah. Misalnya pakai string. Ini error. Tapi kalau ya pakai bilangan, nah ini oke. Oke, ini fungsi. Ya, ini tadi belum dicoba outputnya. Disinilah. Solve. Lah, hilang.
Oke, coba pakai ini aja. Sorry, ya npx. Oh, nggak pakai tsnode coba ya. Tsnode pakai npx nggak ya? tsnode command not found. Kayaknya harus pakai npx. Lah, kok ternyata harus tsnode itu ternyata harus di ini ya, diinstal di project, nggak bisa di global. Ya udah, kita install aja. Oke, coba tsnode lagi. Filenya index.ts. Nah ini, jadi kalau pakai tsnode emang proses runningnya lama ya, karena harus otomatis di-compile, kemudian di-running. Dan ini outputnya adalah 18. Tadi saya outputkannya jumlah 99. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau ini any, nah ini bisa dimasuki sembarang. Ini cara deklarasinya bisa di 2any atau dikosongin, atau nggak perlu dikasih tipe. 2any. Misalnya ini 9, ya gini aja ya, karakter string 9. Coba di npx, nanti keluarnya apa? Ini harusnya keluarnya itu nggak tahu ya. Ini mau string tapi outputnya ini number. Kita lihat aja keluar apa. 99 outputnya. Tuh. Kalau kasih number, apa ini dibatasi dengan number, ini kan lebih aman. Jadi di sini bakal terjadi error. Dan ini kalau dikompil juga error ya. Bukan di VS Code aja. Coba dikompil. Pakai tsnode. Biar langsung running. Ya, harusnya error. Kayaknya udah. Tuh error. Lanjut ke arrow function. Itu biar gitu. Misalnya saya buat lagi konstanta jumlah sama dengan ya sama aja ya. Sorry, kebiasaan pakai Java. Dua number. Outputnya adalah misalnya outputnya ini ganti deh, outputnya string. Nah ini kalau ini nama fungsinya sama kayak atas. Ini misalnya tak ganti jumlah 2. Ini outputnya string, misalnya return A plus B, harusnya error. Harusnya. Nah, error. Kenapa error? Ya karena, ini karena sama dengan ini belum. Nah, ini tadi error gara-gara sintaksis. Nah, kalau sekarang error gara-gara tipe datanya nggak sama outputnya. Ini outputnya minta string. Di sini outputnya adalah number. Biar jadi string gimana? Nah, salah satu caranya ini bisa dikasih parenthesis, kurung kurawal, kurung buka, kurung tutup, kemudian dot to string. Ini aman dia. Punya string, coba jumlah 2, ini number 90 tambah 9. Ini hasilnya harusnya 99. Coba dicek. Nah, ini 99 keluar. String. Nah, ini sebenarnya ya enaknya lebih efisiennya yaitu misalnya jumlah 2, kemudian buka kurung, ini kan langsung keluar nih. Dia butuh 2 parameter, A-nya itu number, B-nya number. Jadi ketahuan. Nah, ini enak kalau misalnya projectnya barengan atau di-handle banyak orang. Nah, itu kan kita manggil jumlah 2 kan kita nggak harus ini ngecek jumlah 2 itu ngapain sih. Nah, itu nggak harus ngecek. Karena di sini udah jelas, dia itu cuma butuh number sama number. Hasilnya ya udah.
terserah. Jadi meminimalkan bug itu. Nah, mungkin ada yang penasaran kalau dikompil gimana. Coba yang atas saya kembalikan ke ini. Yang bawah tetap number string. Oke, kita compile pakai TSC biar keluar hasil JavaScript-nya. Nah, sambil menunggu mungkin ada yang tanya nih, apa enggak ada? Yang tanya ada banyak ternyata. Oke. Ini apa ini nggak tahu sih siapa. Bedanya NPX sama NPM apa ya? Oke, jadi NPX itu mulai dari NPM dulu ya. NPM itu digunakan untuk memanajemen apa ya? Tergantung dependensi, tahu kan ya dependensi. Nah, memanajemen dependensi dari suatu project. Outputnya dari NPM itu biasanya ada di package JSON. Ini di sini nanti ada ada dev dependensi, kemudian nanti ada dependensi juga. Kalau importnya nggak pakai -d, berarti kan kasih -d besar ya. Outputnya di dev dependensi. Jadi dia itu yang pertama tadi ya, kalau melakukan install package tertentu gitu ya. Jadi dia akan melakukan penambahan list. Nah, di sini listnya ditambah TypeScript gini. Ini versinya berapa. Nah, kemudian TypeScript ini library-nya itu di-downloadin, masukin ke Node Modules. Nah, di sini Node Modules ini, nah isinya TypeScript ini. Ini isinya ya codingan library TypeScript. Itu fungsinya npm. Kalau npx itu untuk mengeksekusi. Jadi kayak tadi npm itu misalnya kita mau jalanin TSC ya. Untuk installnya itu kita pakai npm, tapi untuk memanggil fungsi TSC kita pakai npx gitu ya. X itu execute, M itu manager. Contohnya itu. Kemudian ini ada lagi Yan itu apakah sama seperti npm? Yan itu sama, tapi beda yang buat. Ya, ada Yan ya. Nah, ini kebetulan saya belum install Yan. Kalau pengen tahu cara installnya lewat npm. Nah, ini kerennya. Yan itu install lewat npm. npm install -g Yan. Ya mudah-mudahan bener ya Yan gini ya. Oh, ini bener kayaknya. Oh, salah. Oh, ini mungkin perlu ini ya, perlu sudo ya. Karena install global dan saya pakai Linux jadi ya aware banget kalau sistemnya diubah. Pakai sudo. Oke, Yan udah cancel, coba Yan. Nah, nanti tentu saja sintaknya beda. Oh, kayaknya perlu refresh base ya. Oke, ini masih belum bisa. PX Yan. Terus pakai PX ini Yan-nya. Nah, nanti ada ini ya, ada mekanismenya. Sorry. Saya nggak mau install. Ya nanti kayaknya ada caranya biar nggak usah pakai npx langsung Yan gitu. Tapi masih itu pakai alias gitu kayaknya. Nah, nanti tentunya sintaknya beda ya. Kalau tadi npm itu npm install, kalau Yan itu nanti pakainya Yan add apa gitu. Kalau misalnya dev dependency ya sama pakai -d. Kalau enggak ya enggak usah kasih -d. Itu untuk sekilas tentang Yan. Pertanyaan dari Fata, untuk interface tadi, cara kerjanya apakah seperti abstraksi di bahasa-bahasa Java? Benar. Tapi gimana ya? Lebih ke objek gitu loh. Outputnya itu objek JavaScript. Kalau kelas itu nanti objeknya ya objek kelas. Berarti itu sih. Misalnya kelas apa ya? Dosen lah. Tadi udah siswa. Dosen butuh apa? Nah, tapi bedanya itu ya ini. Kalau tadi itu interface itu
harus ada semua. Kalau kelas ini nggak harus ada. Jadi nggak pakai NIM kayaknya nggak apa-apa. Nah, ini udah buat itu dosen. Sekarang implementasi. Saya bakalan milih dosen. Misalnya Pak Edi. Sorry, pinjam nama. Oke, dosen. Sama dengan, nah pakainya new dosen. Nah, ini udah. NIM-nya NIM. NID. Oke. Ini NID-nya berapa ya? Ya Kak, ya terserah diisi apa enggak terserah. Tapi beda kalau tadi interface. Begitu kita mendeklarasikan, kita harus isi NID-nya berapa, ini namanya harus berapa, itu strict banget ya, harus sama persis. Tapi beda kalau di sini. Misalnya saya kelasnya ini saya tambahin atribut yang enggak ada ya, misalnya apa ya? Tapi nggak bisa ya, sorry. Ini TypeScript. Kalau di JavaScript bisa sih. Di misalnya namanya NID deh. ID-nya nah, kurang lebih seperti itu ya. Ini bisa. Oke. Kayaknya udah habis pertanyaannya. Dan kayaknya ini juga udah. Apa lagi ya? Yang lainnya kayaknya sama sih seperti JavaScript. Cuma beda di sini. Ini lebih strict gitu aja. Ya udah. Materinya sampai situ kayaknya. Sebenarnya ada materi lagi yang agak advance tapi ya nggak usah lah. Itu ada namanya declaration. Nah, itu digunakan untuk dokumentasi ketika mau dibuat mau upload ke library manager. Itu biasanya pakai declaration. Itu aku juga belum paham, jadi nggak tak bahas juga. Itu. Oke, udah. Saya kembali. Oke, ini masih DM tanya. TypeScript juga bisa buat backend. TypeScript bisa buat frontend sama backend. Tapi ujung-ujungnya nanti di-compile ke JavaScript. Jadi TypeScript bisa pakai, misalnya apa yang paling populer, Express.js, itu bisa pakai TypeScript. Kalau di front-end itu yang paling populer itu pakai AngularJS. Itu pakainya TypeScript. Coba yang AngularJS. Kok kesini? Ya udahlah. Sorry. Salah klik. Nah, AngularJS org. Nah, ini secara default ini pakainya TypeScript. Nah, tapi nanti kalau udah di build, ya balik lagi ke JS. Karena browser gak bisa jalanin TypeScript. Ini apa ini? Mending langsung JS. Ya sebenarnya tergantung orangnya ya. Gini, JavaScript itu kalau projectnya cuma di-handle satu orang enak, beneran. Jadi tinggal buat, udah di-compile, ya bukan di-compile, ya udah langsung jalan. Tapi beda cerita kalau yang buat banyak orang. Satu orang buat library ini, satu orang buat library ini, wah bingung. Karena tipe datanya nggak keluar. Angular itu pakai TypeScript, ya pakai TypeScript. Nggak bisa pakai JS kalau Angular. Kecuali yang Angular versi lama. Ini sekarang ini ya aku pun back end itu udah mulai ini pakai TypeScript juga. Karena ya itulah kebutuhan. Itu ya emang susah sih, susah apalagi di setupnya kan. Jadi setupnya tadi kan ribet banget. Ya itulah. Tapi itu bakalan kebayar kok sama itu manajemen keenaan manajemen kodenya itu. Gitu sih. Oke. Apalagi nih yang tanya. Ini keren loh ini. Nggak looping loh ini. Iya. Jangan-jangan tikalnya enggak kan?
Biasanya kalau Google Meet itu ini looping apa layarnya kalau buka ini gini. Ini keren. So, ini apa ini, Fata? Itu looping di bawah tuh. Hah? Di bawah looping? Ya udahlah. Oh, I see. Karena ini nggak ini ya, nggak full screen. Coba diklik aja. Coba diklik. Nggak bisa. Oh, bisa, sorry. Nah, looping. Oh iya. Ternyata anti looping ini ya. Kayal. Masih belum ada. Apa nih? NPX apa bisa langsung dieksekusi library ya tanpa diinstal menggunakan npm. Bisa, asalkan filenya ada. Kalau filenya nggak ada ya mengeksekusi apa. Jadi mesti npm itu untuk download library-nya, npx itu untuk ngejalanin. Misalnya tadi TSC itu sudah saya install di global, artinya kalau saya buat project lagi, langsung npx TSC udah bisa, udah jalan. Tapi beda cerita kalau TSC saya install di dokumen project. Nah, nanti setiap bikin project, saya harus install TSC lagi, baru bisa npx TSC, bikin project lagi. Jadi npx apakah bisa langsung eksekusi, tergantung itu library-nya udah ada apa belum. Gitu. Udah terinstall apa belum. Kalau udah terinstall bisa, kalau belum terinstall nggak bisa. Karena nggak ada yang dijalanin kalau nggak terinstall. Gitu ya. Ya nanti command not found lah intinya. Kalau nggak ada. Ini misalnya coba eksekusi apa ya? npx. Ini yang sering ini expert file dan express generator. Oh janganlah Ember kayaknya. Jadi Ember itu ya front end ini sih, front end development. Nah ini di sini kelihatan kan error code not determined run. Jadi nggak tahu Ember itu apa. Soalnya belum diinstal Ember-nya. Gitu. Oke. Nah ya kayak React Native. Nah ini React Native ini kan harus ini. React Native-nya ini kan harus diinstal dulu di global. Oke, kurang lebih gitu ya. Oke, ada lagi nggak? Udah 1 jam. Udah aman. Nah, kalau udah ya saya tutup. Kalau belum. Atau saya balikin ke moderator dulu deh. Biar dia. Oke. Ya baik, terima kasih untuk Kak Fikri atas materi yang sudah disampaikan, dan sebelumnya mohon maaf karena saya memiliki beberapa kendala sehingga jadinya Kak Fikri yang nge-handle pesertanya. Jadi ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, dikarenakan sudah tidak ada peserta yang bertanya lagi, oleh karena itu study group developer keempat dengan materi TypeScript kita akhiri sampai di sini saja. Dan apabila ada yang masih ingin bertanya lebih lanjut, bisa langsung bertanya di grup keluarga besar Poros atau di grup developer Poros bagi yang anggota developer. Baik, saya cukupkan sampai di sini saja. Saya mohon maaf apabila saya ada memiliki salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, atau mungkin ingin sharing ilmu kalian, bisa tinggalin di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like kalau kalian suka video ini, share,
dan subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan sama updatean selanjutnya. Dah.